Hey guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengalaman saya memakai Huawei Watch 4 Pro kurang lebih sekitar 2 harian, dan ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Kalau emang smartwatch bagus mah bagus aja guys, nggak usah lama-lama reviewnya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Pertama kali saya unboxing dan mengeluarkan smartwatch-nya, ini berasa bener-bener aura pro-nya ini mantep ya, berasa banget. Ketika saya melihat fitur-fiturnya ini berasa pro banget ya, serasa beli smartphone flagship udah paket lengkap gitu semuanya. Pas koneksi ke smartphone juga terlihat ini tampilan UI Harmony OS-nya yang baru ya. Dan menurut saya ini adalah smartwatch dari Huawei yang paling slim yang pernah saya lihat ya, atau saya review di channel ini. Sebenarnya saya menobatkan ini adalah smartwatch slim yang akan tayang ya. Ini belum tayang-tayang nih, ketunda mulu. Yang ini aja saya ukur sekitar 12 mm ketebalannya. Dan yang ini kalau di pinggir case-nya, buset, nggak nyampe 10 mm guys. Mantep banget separohnya yang tadi ya. Dan kalau di tengah heart rate sensornya dia 11 mm lebih, tidak sampai 12 mm juga. Untuk lebar case-nya ini ada di 39, ya hampir 40 mm ya. Bagian lug to lug kalau saya ukur dari ujung strap ketemu strap lagi dia ada di 58 mm lebih. Nah, yang di bagian lug to lug ini lumayan besar nih menurut saya. Di pergelangan tangan saya yang kecil, lingkarnya ini 16 cm saya. Untuk beratnya dengan keseluruhan strapnya dia hanya 53,7 gram aja. Ini nggak nyampe 60 gram malahan, mantep banget, ringan ya, ringan pakai banget. Tapi smartwatch Huawei saya merasa masih kalah ringan dengan smartwatch yang akan tayang ini, guys. Yap, cuma 37,8 gram aja. Ini smartwatch murah, layar sudah AMOLED, mantep banget nih. Kalau dari segi desain saya melihat mirip-mirip ya seperti smartwatch-nya si Apple Ultra itu, yang harganya sampai belasan juta. Kalau saya boleh milih ya pastinya milih yang murah lah ya, dengan harga terjangkau, desainnya nih lebih tipis daripada si Apple Ultra itu. Untuk strapnya sendiri dari dulu ya, menurut saya ini bagus. Dari Huawei Watch Fit 3 kemarin juga udah bagus, dan Huawei Watch 4 Pro ini terbilang juga bagus. Bahkan tambah bagus ya, di bagian strapnya ini ada seperti bergerigi gini, mirip seperti T-Rex gitu ya, mengingatkan saya. Untuk di bagian belakangnya dia polosan aja nih. Nah, ini yang dibikin tidak akan gatel ya. Kalau dibikin sama seperti yang luarnya, kemungkinan kulit yang sensitif akan jadi gatel karena dia ada motifnya begini. Lalu di bagian quick release juga dia memakai one click, tinggal sekali klik aja lepas seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang udah beli Watch 4 Pro ini, apakah strapnya bisa dipakai di Watch Fit 3? Bisa tulis di kolom komentar ya, karena Watch Fit 3 saya sudah sold out, kurang lebih itu sudah saya pakai hampir setahunan deh. Untuk di bagian crown buttonnya, untuk crown buttonnya ini masih dikasih warna merah ya. Berbeda dengan Fit 3 yang tahun lalu itu kalau kita beli yang warna full black, ya untuk di crown button-nya ya tidak ada warna apa-apa. Tapi ini dikasih aksen warna merah, cakep deh. Dan menurut saya untuk dia punya getaran haptic feedback-nya seperti pada tahu lah ya, dari tipe Huawei smartwatch ini cakep, presisi dan getarannya itu benar-benar solid. Untuk touchscreen-nya sendiri juga ini saya merasakan benar-benar mantep, fluid gitu ya. Oh, pokoknya saya nggak ada lawan deh, mantap. Kalau untuk temanya sendiri saya lihat dia hanya ada 2 pilihan tema di bagian bawah kita bisa tap di sini model list dan juga kita ke bawahin lagi sampai bawah banget. Di sini modelnya grid hexagonal ya, dan juga kalau saya coba double klik dari tombol crown button-nya ini tidak bisa ya, malah dia muncul recent apps atau apps yang udah kita buka sebelumnya akan tampil seperti ini. Oh ya, untuk double klik lagi di bagian tombol keduanya ini bisa untuk terhubung ke dompet. Jadi menggunakan NFC ya, untuk pembayaran harusnya sih bisa nih tuh di sini ya. Menambahkan kartu, tapi saya belum coba tes. Kalau untuk membuka kunci seperti pintu gitu NFC-nya bisa. Untuk bagian display ini ukurannya cukup besar ya. Tapi sama sih dengan Watch Fit 4 yang kalau saya lihat di deskripsi produknya ya, ini terlihat sama ukurannya dan juga Watch Fit 3 juga sama ukurannya guys. Menurut saya yang bikin beda itu di bagian kecerahan brightness-nya mencapai 3000 nits. Wow, cerah sekali ya. Ini kalau saya pakai tes untuk di outdoor, berkegiatan atau berolahraga, ini terlihat dengan jelas layarnya. Untuk auto brightness ini pastinya ada guys di bagian kecerahan ya, atau sini untuk custom dan di sini kita bisa pilih otomatis auto gitu ya. Jadi memudahkan kita ketika di outdoor itu tanpa harus mengatur atau setting brightness-nya lagi. Dia langsung menyesuaikan kecerahan layar di sekitarnya. Material yang digunakan adalah sapphire glass. Ini berbeda banget dengan Fit 4 biasa dan Fit 3 ya. Untuk bagian bezelnya menggunakan titanium bezel. Ini cakep banget sih ya, berasa mewah banget loh untuk materialnya. Udah layarnya memakai sapphire,
Untuk case-nya atau bezel-nya ini memakai titanium. Wow. Untuk fitur-fitur di bagian layar display ini udah pasti lengkap lah ya, seperti always on display, layar di backup off, atau tap to wake juga bisa, ini tinggal tap aja tanpa double tap lagi ya. Raise to wake udah pasti bisa ketika AOD aktif. Di bagian setting kita lihat, nah untuk dia punya Bluetooth, setting Bluetooth kita bisa aktifkan untuk mencari, bahkan untuk pairing ke TWS juga ini bisa pastinya. Koneksi lain di sini ada NFC dan juga perangkat kesehatan lain. Biasanya ini untuk di tempat gym kita bisa hubungkan ke Bluetooth perangkat lainnya ya. Untuk fitur sebuah smartwatch yang namanya Pro udah pasti lengkap lah ya untuk fitur-fiturnya ini nggak usah ditanya nih. Beuh, pokoknya keren-keren dah. Bahkan fitur untuk olahraga golf yang ada di Huawei Watch GT5 Pro ini turun ke Watch Fit 4 Pro. Wah, mantap bener ya. Bluetooth call saya tes ini udah nggak usah ditanya ya. Ini pasti bisa saya melakukan panggilan langsung dari WhatsApp call dengan Android Samsung. Dan dia juga bisa balas pesan singkat kalau kita tidak mau angkat teleponnya. Untuk fitur yang biasa ada di smartwatch Huawei yang tipe Pro, ini EKG ada ya. Jadi kita perlu tempelkan jari kita ke tombol yang ada di bawah ini untuk memulai. Dia ada di 30 detik harus menunggu. Fitur-fitur kesehatannya menurut saya ini cukup banyak ya. Bahkan yang tidak ada di Huawei Watch Fit 3, di sini ada 4 Pro, namanya aja Pro ya. Udah berapa kali tuh saya sebut Pro. Analisis aritmia, nah ini cukup keren ya. Ini ada di Huawei Watch 4 Pro. Deteksi kekakuan arteri, di sini ada, tinggal di tap aja. Oh ya, ini seperti EKG ternyata. Di tap dan tahan dengan jari, dia 30 detik durasi lamanya. Untuk fitur kesehatan lain seperti SpO2 ini ada, heart rate jangan ditanya, dia ini bisa berjalan otomatis ya di background belakang, suhu kulit atau temperatur suhu body. Nah, ini juga ada. Clover kesehatan pastinya ada, ini terhubung dan bisa disinkronkan ke aplikasi Huawei Health. Kita bisa lihat kalender height ini untuk kewanitaan ya. Kita perlu aktifkan di aplikasinya Huawei Health. Breathe atau latihan pernafasan juga tersedia. Ini untuk mengurangi kita kalau lagi stres. Dia juga ada status olahraga. Nah, di sini cukup lengkap datanya nih. Bisa lihat data olahraga kita seharian. Untuk rekaman data olahraga juga kita bisa tampilkan di smartwatch Huawei Watch 4 Pro ini. Cukup lengkap dan detail ya. Ya kurang lebih sih kalau tampilan ini data olahraga sama seperti Watch Fit 3 ya. Di fitur outdoor kalau saya lihat smartwatch ini kan udah built-in GPS dan saya coba tes ini benar-benar untuk nge-lock GPS-nya cukup cepat dan lumayan akurat. Nah kan di indoor aja ini udah ke-lock, mantep banget. Kalau saya lihat untuk data GPS di Huawei Health aplikasinya, ini saya perbesar, zoom ini benar-benar terlihat cukup detail dan akurat posisi saya berjalan atau berolahraga. Oh ya, lupa untuk sleep data nih udah pastinya ada ya. Dan menurut saya untuk sleep datanya sendiri, ini saya coba bandingkan dengan Amazfit Active 2 Air yang udah menjadi daily driver saya juga kurang lebih berapa ya? Hampir sebulan lebih deh kayaknya deh. Dan kalau saya lihat untuk durasi tidurnya nih di 6 jam 49, Huawei jam 54, Amazfit, lebih lama di Amazfit sih. Tetapi yang menjadi nilai atau skor tidur kalau saya lihat di Amazfit 77, sedangkan di Huawei 83. Lebih banyak di Huawei ya. Dan juga kalau saya lihat data tidurnya, untuk Huawei ini saya datanya lebih lama ya, seperti REM, tidur lelap, kalau di Amazfit kan 1 jam lebih, sedangkan di Huawei ini bisa 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu guys. Jadi agak bingung ya, yang mana yang benar nih. Mungkinkah saya perlu membeli atau nyobain smartwatch atau smartband dari Fitbit yang katanya untuk data tidurnya lebih akurat gitu. Mungkin Fitbit tipe apa? Bisa tulis di kolom komentar, rekomendasikan. Lanjut di fitur outdoor, kompas sudah pasti tersedia ya. Ini tampilannya seperti ini, terlihat smooth dan presisi banget tuh. Digerakin dikit aja dia langsung berubah tampilannya. Tapi kalau saya lihat dia tidak ada untuk Baro dan Alti ya di bagian fitur kompas, dia terpisah. Untuk fitur barometer altitude-nya ini ada di fiturnya sendiri terpisah. Senter dia ada, tetapi dengan menggunakan senter dari tampilan layar. Jadi kita perlu ubah-ubah di bagian crown-nya ini untuk meredupkan maupun untuk dibikin terang, lebih terang lagi gitu. Fitur-fitur tambahan lainnya seperti cuaca, remote Bluetooth music ini ada, kalender juga ada di smartwatch ini, tetapi tampilannya dia seperti ini ya. Apakah bisa dirubah ke bulan tampilannya? Ini terlihatnya seperti itu doang ya, tampilan tanggal per hari. Kemudian alarm juga ada. Pengatur waktu ini adalah timer waktu penghitung mundur. Stopwatch pastinya ada. Kalkulator nggak ketinggalan, udah ada ya
di smartwatch ini dengan Harmony OS terbarunya. Dari kapan tuh? Udah ada. Lalu untuk Huawei Watch Fit 4 Pro ini, panjang bener namanya, dia sudah memiliki yang namanya offline maps ya. Jadi kita perlu unduh dulu dari aplikasinya Huawei Health. Itu dia punya ukuran datanya lumayan besar dan agak lama ya menyinkronkan atau mendownload ke smartwatch Huawei Fit 4 Pro ini. Yang saya lihat-lihat berbeda di bagian mode olahraganya ya. Di Huawei Fit 4 Pro ini kalau saya tap dan tahan di mode olahraga ini kita bisa pindahkan ke atas atau menghapusnya ya turun ke bawah gitu. Kalau di tipe yang lama kan dia tidak bisa ya, atau berbeda gitu caranya. Untuk mode olahraga lari udah pasti tersedia yang namanya adalah latihan interval. Udah pasti ada lah ya, Smartwatch Pro gitu loh. Untuk daya tahan air saya lihat di deskripsi produk ini bisa sampai 40 meter free diving. Ini benar-benar keren sih ya. Juga ketika terkoneksi ke aplikasi Huawei Health waktu pertama kali ya, dikasih penawaran 3 bulan gratis keanggotaan. Kita bisa menikmati fitur-fitur eksklusif dari Huawei Health ini. Untuk pilihan watch face juga saya lihat ini banyak ya tipe pilihan watch face yang baru-baru, terutama ini nih yang model kucing-kucingan nih keren banget. Kalau yang tipe seri GT5 kan modelnya panda ya kalau nggak salah ya. Kalau ini kucing, dia bisa menyesuaikan dengan suasana hati kita. Wih, cakep banget. Kalau netral dia tampilannya ya seperti ini. Untuk daya tahan baterainya sendiri, saya pakai semalaman ketika dibawa tidur sampai pagi, saya cek turunnya ini sekitar 10%. Dengan catatan always on display saya off-in. Ketika always on display saya aktifkan sepanjang harian ini dari pagi sampai malam sih ya, belum seharian. Saya cek pagi 85% dan malam sisa 63%. Nah, ini dan pemakaian saya dari pagi sampai malam GPS aktif beberapa kali dan AOD juga on terus, tidak saya off-in. Kemudian sensor saya biarkan berjalan otomatis, saya pakai seharian full dari pagi sampai malam ya. Termasuk ya heavy use juga sih ini pemakaiannya lumayan aktif ya. Untuk pengisian daya baterainya sendiri terbilang sangat cepat ya, bahkan lebih cepat dari Huawei Fit 4 tertulisnya nih. Untuk pengalaman pakai saya kurang lebih 48 jam atau 2 harian, saya sangat suka dengan model desainnya yang benar-benar slim walaupun bentuknya ini kotak ya mengikuti dari seri Apple Ultra. Dan lagi untuk materialnya yang terbilang premium. Lalu untuk di bagian strap juga ketika dipakai lama-lama ini cukup nyaman pakai banget. Tapi satu hal untuk strapnya ini walaupun nyaman terlihat cukup lebar ya kalau di pergelangan tangan saya yang kecil. Jadi saya butuh sampai benar-benar press banget di bagian pergelangan tangan saya untuk tidak terlalu terlihat kebesaran banget. Walaupun begitu saya lihat tetap masih ada jeda ya, jarak di bagian pinggir-pinggirnya ini, jeda longgar gitu, karena lengan saya yang kurus atau kecil, seperti ini tampilannya. Untuk harganya sendiri saat video ini tayang, saya lihat dia ada di 3,4 jutaan. Kemarin kalau ada flash sale sih di sekitar 3,3 ada. Dan juga ada bonus-bonusnya lagi tuh, seperti TWS Huawei juga dapat apa ya kettle gitu deh untuk botol air. Dia ada 3 pilihan warna nih. Saya pilih yang warna black aja. Dan satu hal juga kalau untuk dipakai oleh para ladies menurut saya ini cukup besar ya di lengan para ladies. Kalau buat kamu yang bosen dengan smartwatch square bisa pilih yang bulat tipe Huawei Watch GT5 Pro. Itu keren banget sih ya menurut saya. Mungkin nanti akan segera saya coba compare. Dan satu hal yang perlu diperhatikan ya untuk smartphone Android yang saya konekkan ke Huawei Watch Fit 4 Pro ini, saya lihat untuk salah satu fitur yang sering saya pakai ya, apalagi untuk buka kamera yang namanya remote kamera di Huawei Fit 4 Pro ini saya konekkan ke Android, itu tidak ada loh guys fitur itu. Tapi nggak tahu nih kalau di iOS ya, karena saya lagi tidak pakai iOS. Mungkin buat teman-teman yang pakai iOS, iPhone gitu, bisa tolong dibantu komen apakah ada. Oke, segini dulu yang bisa saya sampaikan. Review pemakaian saya Huawei Watch Fit 4 Pro kurang lebih sekitar 2 harian atau 48 jam lah ya. Thanks for watching, saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Mungkin nanti saya akan compare dengan Fit 4 atau tipe yang lain. Bye.